kondisi kesehatan Hamdan ATT mulai membaik, Hamdan sudah lebih mampu berinteraksi dengan orang lain. Sekalipun masih dalam masa pemulihan hingga lebih banyak terbaring usai melakukan proses sedot cairan di bagian kepala. Pelantun lagu termiskin di dunia itu kini melakukan sejumlah kegiatan di pembaringan. Kondisi ini diungkapkan Haikal dan Tamim Putra ketika menjenguk Hamdan ATT di kawasan Jakarta Timur. Siapa nih, Tamim bukan? Siapa? Kayaknya baru banget. Assalamualaikum, Mbak. Mau nggak dijawab salamnya, Mbak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jawab, Mbak. Mau obat aja ya? Habis makan. Habis makan minum obat. Udah, Mbak, tangannya turunin. Untuk kondisi ayah saat ini sedang pemulihan setelah operasi. Jadi operasinya 2 minggu yang lalu ya. 2 minggu yang lalu operasi, sekarang masih pemulihan karena ada penyumbatan di otak, sehingga operasinya itu untuk membuang cairannya melalui selang. Jadi dipasang selang dari kepala ke perut. Sekarang kondisinya masih pemulihan, jadi masih bed rest dulu, masih belum banyak aktivitas fisik. Paling beberapa kali Tamim dudukin ya waktu itu ya, duduk, mulai coba dilatih untuk duduk, tapi belum terlalu lama ya Mim ya. Duduknya sebentar aja buat ngelatih biar nggak kaku kan. Kalau terlalu sering duduk juga kan ini biar dia capek. Biasanya sebelum operasi malah nggak ada respon sama sekali kan, tingkat kesadarannya turun karena cairan yang di otak itu. Terus setelah operasi alhamdulillah ada respon perubahan yang cukup baik. Ya kalau pagi kita bangun terus jemur ayah di belakang, terus setelah itu makan baru istirahat lagi, sorenya mungkin mandi. Sebenarnya ini udah kalau dibilang serangan, istilah serangan itu udah yang ketiga. Jadi yang pertama itu 2017 pertengahan. Serangan yang pertama itu ada pecah pembuluh darah memang di otak. Terus setelah itu kira-kira selang 2 tahun lah, antara 2019 kalau nggak salah ya, 2019 itu serangan yang kedua, itu berupa penyumbatan di otak. Dan udah mulai dari situ udah mulai agak drop memang kondisinya. Dan terakhir ini sebelum ada tindakan operasi memang tadi yang seperti dibilang sama Tamim, sempat ada penurunan kesadaran, jadi respon itu udah mulai gak respon. Kita tanya tuh udah gak ada jawab, terus dites rasa sakitnya pun udah gak ada respon. Pada kesempatan ini, Haikal dan Tamim mengungkapkan kondisi kesehatan Hamdan saat ini, usai menjalani operasi di bagian kepala 2 minggu lalu. Selain itu, Haikal dan Tamim juga menjelaskan jika Hamdan juga sudah menderita serangan jantung dan stroke selama 6 tahun lalu. Setelah operasi ini masih ada jadwal khusus ya, buat ketemu dokter bedah saraf, dokter check up jantung juga, sama dokter saraf. Jadi emang setelah operasi dijadwalin dulu. Nanti setelahnya mungkin check up-nya tergantung kita ya. Memang udah dicoba latih untuk duduk, mudah-mudahan sih. Ini kan butuh proses juga dan butuh dukungan dari semua anak-anaknya, butuh doa-doa dari pemirsa juga semuanya, supaya semangatnya timbul lagi, supaya Ayah Hamdan itu bisa beraktivitas lagi.
Kondisi Hamdan memang hanya bisa terbaring dan Hamdan juga perlu melakukan rawat jalan selama masa pemulihan itu. Disinggung soal biaya perawatan kesehatan yang tak murah, Haikal dan Tamim Putra menjelaskan jika selama ini biaya pengobatan Hamdan menggunakan BPJS. Kalau untuk bantuan sih sebenarnya kalau dari teman-teman ayah ada kemarin teman ayah yang datang ke sini ngasih support juga, ngasih bantuan juga. Tapi kalau untuk dari teman-teman artis sih belum, sampai saat ini belum ada sih. Cuman ya kita sih nggak mengharapkan itulah, yang penting kita mengharapkan sih doanya aja sih untuk kesembuhan ayah. Walaupun sebenarnya ini kan kalau dari sisi pengobatan kan ayah pakai BPJS, cuman ada beberapa juga yang nggak bisa di cover seperti obat-obat ya tertentu yang memang kita harus tanggung secara pribadi gitu sih. Sementara itu, Indra Bekti juga masih dalam perawatan akibat penyakit yang mendera bagian kepala. Dan suami Aldila Jelita itu pun masih melakukan banyak kegiatan di tempat tidur. Namun demikian, Aldila dan keluarga Bekti serta para sahabat merasa lega mengetahui kondisi kesehatan Bekti semakin membaik, seperti yang diungkapkan oleh Denada dan Asri Welas. Ya, Indra Bekti aku jenguknya di awal-awal waktu operasi. Nah, sekarang memang benar-benar kesibukanku yang lumayan, jadi aku sama Mbak Indi Baren kadang tanya atau enggak sama istri beliau ya, tapi istri beliau mungkin sibuk, jadi aku bersama Mbak Indi Baren, Mbak Indi sekarang udah gimana gitu. Jadi ya alhamdulillah udah baik, jadi udah lebih sehat dan udah bisa bercanda lagi ya gitu, udah ketemu anak-anaknya juga. Jadi ya memang aktivitasnya aku lumayan nih, jadi belum kesana lagi. Gak apa-apa, aku masih kirim doa, terus juga aku ngobrolnya sama Mbak Indi Baren, sama keluarganya aja. Denada mengaku merasakan betul kegelisahan Aldila Jelita, sebab ia juga sempat mengalaminya sendiri ketika Aisyah, putrinya, jatuh sakit akibat menderita leukemia akut dan harus menjalani perawatan di Singapura. Namun ia tetap tegar hingga pada akhirnya Denada merasa bahagia melihat kondisi kesehatan Aisyah yang semakin membaik. Bahkan saat ini Aisyah juga sudah masuk sekolah. Aku rasa nggak ada yang perlu terlalu dibesar-besarkan dari itu ya. Nggak. Semua orang akan melakukan hal yang sama. Caranya aja yang beda. Ada orang yang mungkin melakukannya dengan cara lain, ada yang dengan cara A, ada yang cara B, ada yang cara D, ada yang cara F. Semua tujuannya sama. Di saat kita punya anggota keluarga atau orang yang kita cintai itu diberikan ujian sakit, pasti insting pertama kita adalah berjuang gimana caranya supaya orang yang kita cintai ini sembuh dan sehat. Mau gimana caranya, ya apapun yang kita tahu, karena setiap orang kondisinya beda, situasinya beda, ya kan? Jadi aku kebetulan pada saat itu ya, jadi buat aku tidak ada yang perlu dibesarkan, karena itu adalah natural, insting alami semua manusia. Ya, kita akan melakukan apapun, apapun, ya yang kita tahu, yang kita bisa sesuai dengan kondisi dan situasi kita masing-masing. Disinggung soal pola asuh Aisyah, Denada menjelaskan jika pola didik putrinya jelas berbeda dengan anak-anak seusianya. Denada sempat merasa larut bahagia ketika melihat putrinya begitu antusias setelah diberitahu jika tak ada pantangan untuk makan. Lantas apa keinginan Denada yang utama di tahun 2023 ini? Dia udah boleh makannya udah boleh lebih leluasa, nggak kayak dulu gitu. Kalau dulu kan nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kalau sekarang udah boleh. Terus, tapi memang nggak semerta-merta kita lepas kayak begitu. Memang untuk anak-anak yang punya kondisi seperti Aisyah, setelah menjalani yang namanya protokol kemoterapi, waktu itu Aisyah jalanin 2,5 tahun ya. Nah setelah itu tuh harus dalam pengawasan dokter. Jadi tetap harus cek, tetap harus kontrol, tetap harus kita jaga gitu. Walaupun dia udah boleh sekolah, udah boleh makan segala macam, udah boleh beraktivitas,
Tapi kita tetap mesti perhatikan terus dia gitu. Kalau misalnya dia tiba-tiba hal kecil aja, batuk aja kah atau pilek aja kah gitu, kita tetap harus awasi gitu.